Oh, gue nggak sadar lo ada di situ. Banyak yang nanya ke gue, Wilson, kenapa sih lo pakai kamera analog? Wilson, lo kok hipster banget sih? Kenapa sih lo pakai kamera analog? Wilson, kan udah ada digital, udah ada HP, udah ada Fuji. Ngapain pakai kamera analog? Ya, gue pakai kamera analog karena gue kaya. Jadi banyak yang nanya ke gue, kenapa gue pakai kamera analog? Dan padahal udah ada kamera digital, dan gue tahu di dunia ini ada kamera digital, bos. Gue tidak terisolasi dari dunia. Dan kalau menurut lo ini di video direkam pakai apa? Pakai Super 8 kan enggak. Jadi kalau gue sendiri, kenapa gue pakai kamera analog? Karena apa ya? Menurut gue ada dua tipe orang yang pakai kamera analog. Ada orang yang emang suka fotografi dan dia pengen coba mengeksplor dunia kamera analog karena filmnya, karena roll filmnya sendiri. Dua, karena emang ikut-ikutan. Dan ada satu lagi orang, karena apa namanya, ada sense of nostalgia yang dijual oleh kamera analog. Kalau gue mungkin gue bisa dibilang orang yang ketiga. Gue merasakan ada sense of nostalgia ketika gue pakai kamera analog. Karena gue bekerja di dunia foto yang mengharuskan gue pakai kamera digital. Karena nggak mungkin gue kerja sebagai seorang fotografer event, gue pakai kamera analog. Yang ada gue dibantai sama klien gue, Mas, bisa nggak hari ini diupload? Oh, nggak bisa, bisanya minggu depan. Nah, nggak bisa. Jadi emang harus pakai kamera digital. Tapi kalau misalkan gue buat jalan-jalan, misalkan gue ke tempat satu yang gue belum pernah datangi sebelumnya, gue biasanya selalu pakai kamera analog. Dan kamera analog itu gue nggak apa ya, agak hipokrit kalau gue bilang gue nggak mencari hasil di sebuah kamera analog, karena gue makanya Contax T3 dimana harganya udah sama kayak kamera digital, hasilnya udah tajam banget. Dan bahkan ada yang bilang, kalau misalkan hasilnya sama kayak kamera digital, lu ngapain pakai kamera analog? Ya karena gue mau hasil kamera analog gue tajam. Gue nggak mau kamera hasil gue nggak tajam, out of focus, fokusnya jelek. Gue nggak mau. Makanya gue pakai kamera yang memang bisa dibilang terbaik di kelasnya. Tapi yang gue cari bukan hasilnya justru. Yang gue cari sebenarnya bukan ketajamannya, tapi apa ya, rasa nostalgianya. Karena jelas kalau gue harus bilang, misalkan nih gue mau motret street photography, gue bisa pakai kamera digital, gue bisa pakai HP gue bisa pakai Fuji X100F. Tapi kenapa gue pakai kamera analog? Karena gue ngerasa ada rasa nostalgia ketika gue kirim roll film itu, terus hasilnya jadi, gue ngeliat semuanya di waktu yang bersamaan. Jadi gue bisa ngeliat, oh ini waktu gue kesini, oh ini waktu gue kesana, oh ini waktu gue kesini. Gue nggak merasakan itu ketika gue pakai kamera digital. Ketika gue pakai HP, ketika gue pakai Fuji X100F atau kamera compact lainnya yang digital, gue nggak merasakan itu. Gue pakai, jepret, lihat langsung, oke, jadi gue langsung upload. Kayak misalkan story atau apapun. Tapi kalau misalkan kamera-kamera analog, gue harus ada proses tuh, ada jeda. Jadi kayak lu bahkan nggak tahu apa yang lu dapatkan jadi atau enggak. Nah, ketika lu akhirnya film itu dikirim ke lab, terus lu lihat hasilnya, lu lihat, ih jadi. Nah, lu bisa nginget-nginget momen waktu itu. Karena sekarang jujur, gue jarang banget ngelihat foto gue yang gue jepret pakai kamera digital. Gue cuman jepret, gue lihat di saat itu langsung gue upload dan gue lupa. Tapi kalau kamera analog, ada rasa nostalgia ketika udah jadi, gue ngeliat lagi, oh iya ini waktu di sini, oh ini waktu di sana. Oh ternyata hasilnya bapuk ya, oh ternyata hasilnya jelek ya. Apa ya, kamera analog tuh memaksa gue melihat apa yang gue tangkap bisa sebulan yang lalu. Misalkan gue ke Jepang di bulan Januari, gue potret, terus gue baru cuci di bulan 2. Gue baru ngeliat hasilnya di bulan 2 pertengahan. Gue terpaksa, jadi secara tanda kutip, gue terpaksa melihat hasil foto yang gue ambil 1 bulan yang lalu karena cuciannya baru kelar. Jadinya gue bernostalgia, gue ngeliat, oh ini hasilnya bagus ya, oh ini lucu ya. Kalau misalkan gue pakai kamera HP, gue potret di hari itu, mungkin hari ini gue udah nggak lihat lagi. Gue bahkan lupa gue pernah ngambil gambar itu. Jadi ya bisa dibilang yang gue cari itu kalau pakai kamera analog bukan hasilnya, tapi pengalaman menggunakannya. Apa yang nggak mengharuskan, nggak serta merta gue nyari hasil lah. Nggak bilang kayak roll film ini hasilnya begini, roll film hasilnya. Gue sendiri nggak bisa ngebedain. Gue kalau ditanya roll film favorit lu apa, roll film yang ISO-nya tinggi, karena gue bisa motret di terang dan gelap. Gue orangnya praktikal aja. Gue nggak nyari apa ya, roll film ini hasilnya begini, roll film ini hasilnya begitu. Nggak, gue apa ya, make aja. Nggak apa ya,
nggak ngerepotin lah hal-hal yang kayak gitu. Ada orang yang merasa, ya gue pakai kamera analog karena gue ingin memperhitungkan shotnya, melatih kesempurnaan dalam mengambil gambar. Menurut gue itu bullshit sih. Karena gue kalau pakai kamera analog, gue jepret, gue merasa kurang, gue jepret lagi. Sama kayak gue treat sebagai kamera digital. Karena apa ya? Gue terlahir di era digital, tapi gue sok-sok main kamera analog. Jadi habit itu tetap ada. Dan masalahnya, gue nggak bawa roll cuman satu. Jadi kalau orang bilang, ya lu kan cuman punya 36 shot dalam sebuah kamera analog. Tapi kan gue bawa 4 roll. Kalau salah ya udah gue tinggal masukin roll lagi. Gue nggak melihat itu sebagai sebuah alasan buat nggak pakai kamera analog. Gue pakai kamera analog karena gue mau aja, karena gue seneng aja, bukan karena ada tendensi untuk wah aku adalah orang yang sangat seni, makanya aku pakai kamera analog. Enggak sih, karena yang tadi gue bilang, gue suka sense of nostalgianya, dan gue sendiri pribadi gue suka kameranya, gue suka bentuknya, lucu banget kan, bentuknya, sejarahnya itu gue merasa gue kayak lu punya hobi mobil lah. Lu punya mobil banyak yang dipakai cuma satu, tapi lu bisa koleksi banyak mobil kan? Nggak ada salahnya lu punya banyak mobil tapi yang lu pakai cuma satu. Padahal sekarang ada mobil yang udah murah banget, lu 100 juta dapat mobil, irit pula. Tapi kenapa lu mesti pakai mobil yang lama? Udah gitu boros. Sama sebenarnya konsepnya dengan kamera analog. Jadi bukan karena ya yang tadi gue bilang, bukan karena gue sok-sokan pakai kamera analog, tapi karena ya emang seru aja. Dan ada yang bilang ya hasilnya beda sih, harus diakuin hasilnya memang beda. Ada yang bilang ya karena gue males ngedit. Ya sebenarnya kalau masalah ngedit itu agak bisa diperdebatkan ya, karena gue sendiri walaupun gue pakai kamera analog, hasilnya tetap gue edit. Ayo, gue bakal digebukin masa nih. Ya hasilnya itu diedit. Karena apa? Ketika lu cuci di lab, ketika roll film lu cuci di lab, setiap lab itu punya settingan editannya sendiri. Jadi sama aja sebenarnya, nggak ada tuh yang pure 100% roll film lu tuh tanpa diedit tuh nggak ada. Jadi edit itu harus dilakukan untuk setidaknya menyamakan. Misalkan nih gue ngambil gambar kayak gini, seret. Terus pas udah jadi roll, kok hasilnya nggak sama yang kayak gue bayangkan ya. Gue edit lah itu exposure-nya, kontrasnya, highlights-nya, shadow-nya. Tapi gue tidak mengubah secara drastis hasil dari gambar itu sendiri. Gue nggak ngatur hijaunya jadi biru, gue nggak ngatur kuningnya jadi merah, itu nggak. Tapi memang harus edit itu dilakukan untuk setidaknya menyamakan apa yang lu tangkap di mata dengan apa yang lu tangkap di kamera. Karena kan kamera nggak 100% sempurna ya bos. Jadi yang apa lu bayangkan bisa diterjemahkan ke kamera. Nah kadang tuh lab tuh nggak sejajar gitu loh. Jadi makanya mesti agak di slide adjustment dikit. Kayak misalkan lu lihat foto-foto yang beredar di Instagram, wow Japanese vibes, warnanya hijau dan juga overexposure. Itu tidak terjadi sebegitu saja saudara-saudara, itu diedit. Jadi exposure-nya mungkin dinaikin, atau tintnya dikasih hijau, highlights-nya dinaikin. Itu semua harus dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang emang lu pengenkan, sesuatu yang menjadi style lu. Karena kalau nggak akan bisa. Jadi kalau misalkan ada orang mau pakai kamera analog, gue selalu bilang, lu jangan musingin kamera analognya, tapi lu harus mikirin, lo harus menikmati proses kamera analog itu. Karena kalau misalkan lo cuma musingin hasilnya, gue bilang kenapa lo nggak pakai kamera digital aja terus lo edit sedemikian rupa sampai mirip jadi kamera analog. Karena inti dari kamera analog menurut gue itu adalah pengalaman menggunakannya. Hasilnya itu bonus. Lo bukan top of the mind-nya lah hasilnya menurut gue ya. Karena dengan teknologi yang kita punya sekarang, kita punya Lightroom, kita punya Photoshop, kita punya kamera yang bahkan kamera HP pun itu hasilnya udah ngalahin kamera digital, DSLR atau bahkan mirrorless. Menurut gue udah ngomongin hasil di kamera analog itu udah nggak penting lagi. Karena lu bisa mencapai hal-hal itu dengan software editing, dengan keahlian yang jago tentunya. Lu bisa mencapai hasil kamera analog di software editing. Jadi menurut gua kalau emang lu pengen main kamera analog, please jangan musingin kameranya. Jadi kalau misalkan ada orang nanya ke gua, apa sih kamera analog terbaik buatku? Iya.
gue bisa bilang semua kamera analog itu terbaik buat lu. Mau kamera itu harganya 300.000, 500.000, ataupun 1 juta, selama kamera itu membawa kebahagiaan ke diri lu, gila gue udah kayak Marie Kondo banget ya. Selama kamera itu membawa kebahagiaan, if the camera brings joy in yourself, that it means it's a good camera for you. Karena apa ya, kayak misalkan nih, gue bisa bilang, gue bakal digebukin masa sih karena hal ini, kamera 300.000 sampai 500.000 itu hasilnya sama semua. Sorry to say, gue nggak ngeliat perbedaannya. Mungkin mata gue yang picek ya, karena gue nggak jago-jago banget kalau misalkan buat menganalisis ketajaman gambar. Tapi 300 sampai 500 kurang lebih sama lah. Karena menurut gue pengalaman yang diberikan sama, 300 sampai 500.000 itu pengalamannya sama. Itu harus di borderline, pengalaman menggunakan kameranya sama. Kurang lebih sama hasilnya, kurang lebih sama fiturnya. Paling bedanya tipis-tipis, tinggal lu mesti cari mana yang terbaik buat lu. Apakah lu mau yang bisa ngatur ISO, apa mau yang bisa matiin flash secara manual. 300 sampai 500 itu semua bisa lu dapatkan. 1 juta sampai 2 juta menurut gua lagi-lagi hasilnya nggak akan beda jauh. Tapi pengalamannya sama tuh, antara 1 sampai 2 juta. Tapi kalau lu bandingin kamera 2 juta sama 500.000, itu pengalamannya udah beda jauh. Jadi ada yang fiturnya 2 juta lebih lengkap, ditambah lensanya juga lebih lengkap. Jadi memang pengalaman yang ditawarkan kamera harga 300 sama 2 juta itu beda. Jadi bukan hasilnya doang, tapi pengalamannya. Kalau gue selalu ngomongin pengalaman. Gue nggak ngomongin hasil. Tapi ada juga yang ngomongin mau nyari hasilnya tajam, hasilnya bagus, punya fitur-fitur yang mereka inginkan, it's fine. Karena itu menurut mereka akan menambah pengalaman mereka ketika menggunakan kamera analog. Pengalaman mereka ketika pakai itu menjadi lebih menyenangkan. Menurut gue it's fine. Lu nyari yang lensanya tajam, it's fine. Tapi jangan jadikan itu satu-satunya tumpuan utama gitu loh. Jadi itulah bacotan gue yang agak kurang penting. Gue nggak tahu apakah ini bisa menyerap ke otak kalian atau bahkan masuk akal di otak kalian. Tapi gue pengen ngasih tahu aja ke kalian kalau ada orang kayak gue yang pakai kamera analog, yang bukan mencari hasil, yang bukan sok-sokan nyeni gitu, sok-sokan 36 shot harus sempurna semuanya. Itu sebabnya saya pakai kamera analog. Ada orang kayak gue yang nggak peduli ada 36 shot, bodo amat. Gue jepret-jepret aja karena gue bisa pasang roll lagi, pasang roll lagi, pasang roll lagi. Ada orang yang kayak gue. Jadi semoga video ini bisa membantu. Gue nggak tahu sih ini malah membantu atau menambah pusing ya. Setidaknya memberikan gambaran lah ke kalian kalau misalkan kalian pengen pakai kamera analog dan ingin mendapatkan insights lebih dari seseorang yang pakai kamera analog. Semoga video ini bisa memberikan sedikit insights atau gambaran atau masukan. Gue nggak tahu gue harus ngomong apa, bahasanya apa ya. Ya sedikit memberikan gambaran lah ke kalian. Jangan tambah pusing. Semoga ini bisa membantu sedikit. Walaupun gue ngomongnya juga bisa dibilang ngalor ngidul ya. Tapi jangan jadikan ini sebagai tumpuan. Jangan jadikan gue sebagai gambaran jelas. Kayak alasan gue pakai kamera analog karena gue pengen kayak orang ini, karena pengen kayak orang ini. Jangan. Jadi jadikan omongan gue angin lewat aja. Kalau misalkan ada yang masuk ya masuk sedikit aja. Jangan semuanya dijadikan tumpuan ya. Semoga video ini bisa berguna gitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Ah.